Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi mengenal benda langit tata surya. Yuk simak video ini sampai akhir. Oke adik-adik, langsung saja kita ke materi. Nah adik-adik, kakak ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu tata surya? Jadi tata surya adalah skema yang terdiri dari kumpulan objek langit yang mulai pada matahari hingga banyaknya planet atau benda langit yang terkait oleh tarikan gaya beratnya secara langsung pada matahari. Nah, alam semesta kita terdiri dari sejumlah benda langit atau benda astronomi yang menakjubkan. Karena letaknya yang jauh, kita tidak dapat melihat semuanya dengan mata telanjang. Jadi, kita perlu teleskop untuk mempelajarinya. Nah, mari kita lihat benda langit lainnya. Baik adik-adik, adapun macam-macam benda langit. Yang pertama, ada matahari. Yang kedua, ada planet. Yang ketiga, ada satelit. Yang keempat, ada bintang. Yang kelima, ada bulan. Yang keenam, ada asteroid. Yang ketujuh, ada meteoroid. Dan yang kedelapan, ada komet. Nah, adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Matahari. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu matahari? Nah, jadi matahari merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau yang sering disebut dengan orbit yang teratur. Selanjutnya ada planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada matahari, melakukan revolusi juga rotasi. Nah, planet-planet tersebut tidak memiliki cahaya, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Nah, salah satu planet yang dihuni makhluk hidup adalah Bumi. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas satelit. Ada yang tahu nggak apa itu satelit? Nah, satelit merupakan benda langit yang mengitari planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi dua jenis. Ada satelit alam, yaitu satelit yang sudah ada di tata surya. Dan ada satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membahas bintang. Bintang adalah bola gas panas raksasa yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Mereka mengeluarkan energi dengan mengubah gas hidrogen menjadi helium di intinya sendiri. Bintang berukuran sangat besar
dan mempunyai daya tarik gravitasi yang sangat besar. Matahari kita adalah bintang berukuran sedang yang memberi kita energi dan memungkinkan kehidupan kita di bumi. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Dikatakan sebagai satelit karena bukan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita akan membahas asteroid. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu asteroid? Jadi, asteroid adalah batuan kecil dan berbentuk tidak beraturan yang terbuat dari logam atau mineral yang mengorbit mengelilingi matahari. Sebagian besar ditemukan antara Mars dan Jupiter di wilayah yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Selanjutnya, kita akan membahas meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang berbentuk padat, memiliki ukuran kecil, dan berada di sekitar planet. Meteoroid dapat jatuh ke bumi karena disebabkan oleh gaya gravitasi. Jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang dapat dilihat manusia disebut dengan meteor. Sementara batuan sisa meteor yang dapat sampai ke bumi disebut dengan meteorit. Seperti itu ya adik-adik. Nah adik-adik, kemudian kita akan membahas komet. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih itu komet? Jadi komet adalah bongkahan kecil es dan batu yang berasal dari tepi luar tata surya. Karena kedekatannya dengan matahari, es di atasnya menguap sehingga terciptalah ekor indah di belakangnya. Nah, adik-adik, komet juga disebut sebagai bintang berekor. Baik, adik-adik, sampai di sini dulu ya materi yang kakak dapat sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan tadi sudah dipahami oleh adik-adik ya, dan berguna dan bermanfaat untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Kakak ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.